Sambil contoh misalnya kalau kita bicara tentang geostrategis, geopolitik, atau juga geoekonomi terkait dengan Taliban dan keberadaannya di Afghanistan dalam pusaran konflik kemarin sampai dengan saat ini kita dapati Taliban memegang kendali penuh, bisa dikatakan demikian, di Afghanistan. Saya kira yang paling memiliki pengalaman yang teraktual dalam kondisi kini itu ada dua orang di Indonesia ya. Satu Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, kan mantan Wapres di 2014-2019, kita mengenal baik juga di DMI ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan di PMI juga, Palang Merah Indonesia. Kemudian juga ada Pak Hamid Awaludin, Mas Klik mungkin pernah dengar, mantan Menkumham ya terdahulu. Nah itu keduanya terlibat dalam konteks memberikan satu ruang untuk berdialog dalam mencapai perdamaian di Afghanistan dan menjadi fasilitator yang sangat efektif ya di saat pemerintahan Abdul Ghani yang kemarin kabur itu ya, dan berusaha untuk didialogkan antara pemerintahan Afghanistan waktu itu dengan Taliban, dan cukup mengetahui perkembangan sampai dengan kini, terutama dari aspek geostrategis, geopolitik, juga barangkali geoekonomi. Kalau kita mau bicara tentang pemahaman keagamaan, juga ada dua tokoh di Indonesia yang juga masuk dalam kafilah yang sama gitu ya, grup yang sama, gugus tugas lah istilah kerennya sekarang yang sama dari pemerintahan Indonesia yang saat itu juga diterima sebagai mediator dan fasilitator untuk perdamaian di Afghanistan. Ya, selain Pak Yusuf Kalla, ada Pak Hamid Awaludin, juga ada Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Qayyum, Gus Qayyum itu termasuk yang juga rajin dimintakan gitu ya, keterlibatan di sana. Dari sudut pandang keagamaannya juga cukup baik, dan beliau juga mendapatkan sertifikat juga dari sana ya, sebagai salah satu kontributor lah untuk bisa mendapatkan perdamaian di Afghanistan, dan juga memberikan satu referensi-referensi keislaman yang bisa menjadi inspirasi bagi warga Afghanistan yang dipraktikkan di sini di Indonesia. Jadi kalau kita mau bicara sudut pandang tadi, karena kan kita melihat dari jauh ya, sedangkan mereka kan hadir ke sana, ya kan, mengamati. Sekarang kan banyak pengamat itu kan mengamati. Nah, mengamati ini kan terbagi dua. Ada yang merasakan, melihat secara langsung, berdialog, mengetahui petanya langsung. Ada yang melihat dari kejauhan, baca-baca di Google, baca-baca referensi berita dan sebagainya. Kan tidak sama. La yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang mengetahui real keadaan sesungguhnya dengan orang-orang yang belum mengetahui atau mendapatkan referensi terbatas gitu. Sama dengan orang misalnya belajar manasik tapi belum pernah ke Mekah. Ya kan, tahu nih cara-caranya haji misalnya wukuf di Padang Arafah, demikian seterusnya sampai dengan tuntas, tapi belum pernah ke sana. Berbeda dengan orang yang pernah ke sana, pernah menjalaninya, tahu ilmunya, kan ceritanya akan berbeda gitu ya. Sudut pandangnya kita akan lebih terpetakan dengan baik gitu. Jadi saya menyarankan kalau ingin membahas tentang persoalan tadi, maka yang pertama harus didengar adalah orang-orang yang memang terlibat langsung di sana sebagai peran-peran tertentu yang membawa kemaslahatan, seperti yang tadi saya sebutkan.